Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani dari kelas pendidikan biologi ICP Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum genetika unit alel ganda, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat keturunan yang dipengaruhi oleh alel ganda. Kemudian yang kedua, mencoba menetapkan genotip golongan darahnya dirinya sendiri. Alel merupakan bentuk alternatif dari suatu lokus tempat tertentu. Nah, misalkan kalau dia homozigot, dia disimbolkan dengan A besar dengan alel A, kemudian B besar dengan alel B. Nah, kemudian apabila dia heterozigot, contohnya A besar A kecil, maka dia simbolnya alelnya A besar dan A kecil. Kemudian apabila dia heterozigot B besar B kecil, maka alelnya adalah B besar dengan B kecil, bukan A besar B kecil atau A kecil B besar. Itu bukan alelnya. Nah, darah itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada sel-sel yang terdiri dari eritrosit dan leukosit. Kemudian yang kedua ada plasma atau cairan. Nah, kalau misalkan dia golongan darah A, dia memiliki antigen di dalam eritrosit A, sedangkan memiliki antibodi di dalam serum itu anti B. Sedangkan apabila dia golongan darah B, dia memiliki antigen di dalam eritrosit B, kemudian memiliki antibodi di dalam serum itu A. Sedangkan apabila dia golongan darah AB, dia memiliki antigen di dalam eritrosit A dan B, sedangkan tidak memiliki antibodi, baik itu antibodi A maupun antibodi B. Kemudian apabila dia golongan darah O, dia tidak memiliki sama sekali antigen di dalam eritrosit, baik itu antigen A maupun antigen B. Kemudian dia memiliki dua antibodi di dalam serum. Yang pertama itu anti A dan anti B. Dalam alel dia bentuknya itu adalah I, yang mana I ini merupakan isoaglutinin. Nah, apabila dia orang yang bisa membentuk antigen A, maka dia IA. Orang yang bisa membentuk antigen B, maka dia IB. Orang yang bisa membentuk antigen A dan B, maka dia IA dan IB. Dan orang yang tidak bisa sama sekali membentuk antigen, maka dia I resesif. Makanya dari itu ada 4 golongan darah, ada A, ada B, ada AB, dan ada O. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama itu ada antiserum A, antiserum B, kemudian ada resus anti yang positif. Nah, kemudian juga ada probandus yang akan diambil sampel darahnya. Jadi pertama-tama tusuk bagian tangan pada probandus terlebih dahulu, kemudian ambil sampel darahnya, letakkan di objek kelas, kemudian teteskan masing-masing antigen A, antigen B, antigen A dan B, kemudian ada resus plus yang tadi. Nah, kemudian lihat hasilnya. Apabila ditetesi dengan antigen A, dia ada aglutinasi, maka dia golongan darah A. Kemudian apabila dia ditetesi dengan serum B, dia ada aglutinasi, maka dia golongan darah B. Kemudian apabila dia diteteskan antigen A dan B, kemudian dia ada aglutinasi, maka dia golongan darah A dan B. Kemudian apabila diteteskan antigen A dan B, dia tidak beraglutinasi, maka dia merupakan golongan darah O. Dan apabila kita teteskan antiresus plus, dia ada aglutinasi, maka dia merupakan resus plus. Nah, sebaliknya apabila dia diteteskan resus plus, dia tidak beraglutinasi, maka dia merupakan resus negatif. Nah, kemudian lakukan percobaan ini kepada masing-masing teman kelompok Anda untuk mengetahui apakah golongan darahnya termasuk golongan darah A, B, AB, atau apakah dia termasuk resus negatif atau resus positif. Kemudian tulis hasil pengamatannya di dalam penuntun buku praktikum. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.